Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Artificial and Facts. Saat ini kita akan membahas materi tentang distribusi probabilitas normal baku. Nah, kita masuk pada pembahasan. Distribusi probabilitas normal baku ialah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpang baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng atau bell curve karena grafik probabilitasnya mirip dengan lonceng. Jumlah dari distribusi normal adalah tidak terhingga, masing-masing memiliki rata-rata standar deviasi yang berbeda atau keduanya. Ketika memungkinkan untuk menyediakan tabel probabilitas pada distribusi Discord seperti binomial dan Poisson, penyediaan tabel untuk jumlah terbatas dari distribusi normal tidaklah mungkin. Untungnya, salah satu anggota dari rumpun dapat dipergunakan untuk menentukan probabilitas untuk semua distribusi probabilitas normal. Teman-teman, apa sih manfaat dan kegunaannya? Mari kita bahas bersama. Manfaat dan kegunaannya itu ada 3. Yang pertama, dapat meningkatkan objektivitas peningkatan. Kedua, dapat menghindari terjadinya bias atau penilaian yang condong pada satu kategori. Nah, dan yang ketiga, dapat membantu menentukan tingkat normalitas dan kecenderungan sentral. Mari kita lihat penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat dan kegunaan. Yang pertama, meningkatkan objektivitas penilaian, di mana hal ini sangat membantu dalam menempatkan anggota-anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu. Kedua, menghindari terjadinya bias atau penilaian yang condong pada satu kategori, di mana penilaian yang condong pada satu kategori saja. Dengan distribusi yang simetris dan berpusat pada nilai rata-rata seluruh data dalam suatu populasi, penilaian yang berat sebelah atau tidak seimbang akan dapat terhindarkan. Dan yang ketiga, membantu menentukan tingkat normalitas dan kecenderungan sentral. Di dalam statistika, khususnya statistika peluang, normalitas suatu data adalah hal yang penting, tidak boleh diabaikan. Melalui teori yang diterapkan oleh distribusi Gauss, kecenderungan sentral atau tingkat normalitas data dapat ditentukan secara lebih mudah, yaitu dengan rumus normal nilai baku. Rumusnya sebagai berikut. Z sama dengan X kurang mu per sigma, di mana X itu nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran dan mu rata-rata distribusi, serta sigma itu adalah standar deviasi. Nah teman-teman, saat ini kita masuk pada contoh soal sebagai berikut. Berat badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi mempunyai distribusi normal dengan rata-rata 60 dan deviasi standar 10. Tentukanlah nilai variabel normal standar bagi mahasiswa yang memiliki berat badan 70 dan 50. Nah, untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Kita akan menggunakan rumus yang tadi, yaitu Z sama dengan X kurang mu per sigma, di mana nilai X1 sama dengan 70 dan X2 sama dengan 50. Kita mulai untuk X sama dengan 70. Z sama dengan X kurang mu per sigma. Kita masukkan X sama dengan 70 dikurangi mu 60 per sigma 10, sehingga didapatkan hasil sama dengan 1. Dan untuk X sama dengan 50, Z sama dengan X 50 dikurangi mu 60 per sigma 10, sehingga diperoleh hasil minus 1. Jadi, nilai Z sama dengan 1 menunjukkan bahwa mahasiswa dengan berat badan 70 kg adalah satu standar deviasi di atas rata-rata, dan nilai Z sama dengan min 1 menunjukkan bahwa manusia dengan berat badan 50 kg adalah satu standar deviasi di bawah rata-rata. Perhatikan bahwa kedua berat badan mahasiswa tersebut berjarak sama, yaitu 10 dari rata-rata.
ini, teman-teman, kita akan membahas definisi dan kegunaan SPSS. SPSS merupakan singkatan dari Statistical Package for Social Science, di mana sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik yang cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafik dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. SPSS ini sangatlah populer di kalangan peneliti dan statistikawan untuk membantu melakukan perhitungan terkait analisis data. Selanjutnya, kegunaan dari SPSS. SPSS sendiri mempunyai banyak kegunaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data editor, yang merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor ini dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Kedua, ada viewer, di mana viewer ini mempermudah pemakai untuk melihat hasil prosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. Selanjutnya ada multidimensional pivot tables, di mana hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Pemakai juga dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layer. Pemakai juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting table sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu. Selanjutnya ada high resolution graphic. Selanjutnya ada database access. Selanjutnya ada data transformation, electronic distribution, online help, interface dengan database relasional, analisis distribusi, multiple sesi, dan mapping. Teman-teman semua, saat ini kita akan masuk dalam contoh data penggunaan Excel dan SPSS. Dan for your information, di sini saya menggunakan SPSS 26. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi Google. Kemudian, kita men-search data apa yang kita perlukan. Di sini saya mencari data tingkat penghuni kamar bintang. Teman-teman juga bisa mencari data-data yang lain. Nah, setelah itu akan keluar hasilnya dan kemudian kita buka yang bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Kita klik laman tersebut dan akan masuk di halaman yang ada data. Dan di sini teman-teman sudah ada format untuk ke Excel seperti ini. Kemudian kita klik. Nah, filenya itu akan secara otomatis terdownload pada perangkat kita. Nah, teman-teman, data inilah yang nanti akan kita gunakan untuk SPSS sebentar. Nah, data yang kita download tadi akan tersimpan pada perangkat kita seperti ini. Kemudian kita klik. Nah, dan akan langsung muncul seperti ini. Nah, file ini yang akan kita convert ke SPSS. Nah, sekarang ini teman-teman semua, kita masuk dalam bagaimana kita menerapkan metode dalam SPSS. Teman-teman, gak kerasa ya kalau materi ini sebentar lagi akan selesai. Nah, teman-teman, di sini kita akan mencari mean atau nilai rata-ratanya. Setelah itu, kita akan mencari standar deviasinya. Nah, pertama-tama teman-teman, kita membuka dahulu file yang tadi sudah kita download. Nah, setelah itu di sini keluar datanya. Kemudian teman-teman, untuk mencari nilai min-nya kita mengambil variabel yang ada di kolom B. Nah, untuk mencari nilai
macam. Nah, tapi kita pilih yang average. Kemudian kita blok dari variabel yang pertama sampai pada variabel kedua terakhir. Kemudian kita klik enter dan akan memperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 39,653824. Kemudian kita lanjut untuk mencari nilai standar deviasinya. Caranya sebagai berikut. Kita ketik lagi sama dengan STDFV. Nah, di situ juga ada banyak pilihan, ada STDFV titik P dan sebagainya. Tapi kita pilih yang hanya STDFV saja. Kemudian kita blok lagi dari variabel yang pertama hingga yang kedua terakhir. Kita klik enter, kemudian akan keluar hasil 10,712622. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui nilai rata-ratanya dan standar deviasinya, kita masuk dalam SPSS. Kita buka SPSS dan ini merupakan halaman kosong dari SPSS. Nah, di bagian bawah dari SPSS ini tertera data view dan variable view. Nah, di sini teman-teman, kita akan klik terlebih dahulu di bagian variable view. Kemudian kita melengkapi nama data. Di sini saya mengambil contoh Manado. Tadi di data juga ada ya teman-teman, Manado atau Sulawesi Utara. Setelah itu kita kembali pada bagian data view. Pada kolom di bagian data view itu kita mengisi nilai hasil akhir atau total dari data, yaitu 42,43. Nah, teman-teman, di sini kita akan mencari tahu apakah ini normal atau tidak normal. Dan cara untuk menentukannya ialah kita menuju ke bagian transform. Kita klik. Nah, setelah itu kita klik lagi bagian compute variable. Nah, akan langsung keluar tampilan seperti ini. Nah, teman-teman, probabilitas itu punya banyak sekali tipe. Ada Poisson, normal, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena di sini kebetulan saya mendapatkan yang normal. Nah, jadi kita gunakan fungsi dari grup yang CDF. Kita klik satu kali, lalu masuk pada variabel. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa di sini saya mendapatkan yang normal. Kita klik dua kali yang CDF normal. Nah, setelah kita mengklik dua kali di bagian atas atau di bagian numeric expression itu akan muncul hasil CDF normal dalam tanda kurung, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Nah, di situ teman-teman, kita sudah boleh melengkapinya. Dan kalau teman-teman perhatikan, di bagian bawah kalkulator itu terdapat box yang di dalamnya tertulis CDF normal dalam tanda kurung, kuantitatif, mean, standar deviasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman, itu merupakan apa yang sudah kita cari sebelumnya dengan menggunakan rumus-rumus di Excel. Dan itulah yang akan kita gunakan untuk pencarian probabilitas normal baku. Untuk di CDF normal, kita umpamakan adalah X. Lalu hasil yang tadi sudah kita peroleh yaitu 39,653824 yang dibulatkan menjadi 40 dan standar deviasinya 10,712622 yang kita bulatkan menjadi 11. Kita taruh dalam tanda kurung tersebut. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita mengklik OK, disinilah teman-teman kita akan melihat apakah rumus ini berhasil atau tidak. Nah, teman-teman, jika tertulis execute dan compute
attribute CDF itu normal, maka itu dikatakan berhasil. Dan seperti yang kita lihat bersama bahwa di sini tertulis demikian. Maka data yang telah kita uji bersama ini itu berhasil. Teman-teman, tidak terasa ya, materinya sudah selesai. Thank you ya teman-teman semua yang sudah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akan berakhir saat ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa ya untuk like, comment, and share video ini. Juga subscribe channel ini. Sampai jumpa teman-teman.